see what I see. Don't Breathe dibintangi oleh Dylan Minnette sebagai Alex, Jen Levy sebagai Rocky, dan Daniel Zovatto sebagai Manny. Mereka bertiga memerankan 3 pencuri amatir yang akan membobol rumah seorang veteran buta yang diperankan oleh Stephen Lang. Mereka bertiga tidak menduga bahwa rumah si buta yang akan mereka curi uangnya itu akan menjadi malapetaka yang mempertaruhkan nyawa mereka. Adegan pembuka film ini memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menyeret seorang wanita dengan menariknya di bagian rambut di sebuah jalanan gang yang terlihat sepi dan mati tanpa penduduk. Cerita kemudian berlanjut memperkenalkan 3 orang pencuri Alex, Rocky, dan Manny yang seringkali berhasil melakukan pencurian-pencurian amatir mereka. Satu hal dalam aturan mereka adalah mereka hanya akan mencuri uang di bawah $10.000, tidak boleh lebih dari itu. Sebab jika lebih dari itu maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat jika tertangkap. Alex sebenarnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan pemilik perusahaan keamanan rumah. Di sini perannya menjadi sosok penting ahli kunci dalam setiap aksi pencuriannya. Itu karena ia seringkali mencuri kunci dari meja kerja ayahnya yang menyimpan semua kunci rumah pemakai jasa layanan perusahaannya. Tentu saja ini menjadi keuntungan tersendiri bagi geng 3 pencuri amatir ini. Lalu, kenapa Alex bisa terlibat dalam pencurian ini? Itu tak lebih karena ia sebenarnya telah jatuh cinta kepada Rocky. Rocky sebenarnya adalah pacarnya Manny. Alex sudah mengetahui hal itu tapi dia tetap berusaha mendekati Rocky. Rocky adalah satu-satunya wanita dalam geng 3 pencuri tersebut. Ia memiliki latar belakang keluarga yang bisa dibilang kacau. Ibunya seorang pemabuk dan ayahnya pengangguran. Dia dan adik perempuannya yang bernama Didi berusaha keras untuk membiayai hidup mereka, dan berniat pindah ke California kelak jika mereka sudah memiliki banyak uang lalu merubah nasib mereka. What do you say you and I move away from mom together? It's a promise. Manny sendiri adalah seorang yang bertingkah preman, seringkali melakukan hal-hal yang bodoh dan susah diatur. Tindakannya selalu gegabah tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Dia sudah tahu bahwa temannya Alex juga jatuh cinta pada pacarnya. Sehingga seringkali ia memperingatkan Alex untuk menjauhi Rocky. Suatu saat, Manny mendapatkan sebuah informasi gelap dari temannya tentang keberadaan rumah seorang veteran buta perang teluk yang memiliki banyak uang dari hasil ganti rugi kematian putrinya akibat kecelakaan. Di mana si penabrak putrinya tersebut telah memberikannya uang ganti rugi sebesar $300.000. Tentu saja besarnya uang ini menjadi daya tarik Manny mengajak kedua temannya untuk mencurinya. Ia pikir pencurian ini akan mudah dilakukan karena rumah tersebut hanya didiami oleh seorang tua yang buta. Apalagi dibantu dengan bantuan kunci dari Alex yang juga ternyata veteran buta tersebut memakai jasa layanan ayah Alex. Alex sempat menolak, karena dengan begitu mereka telah melanggar aturan yang mereka buat sendiri, yaitu jangan mencuri uang di atas $10.000.
Kalau tertangkap hukumannya akan berat. Sayangnya, Rocky justru tertarik. Ia berpikir akan memanfaatkan uang hasil curian itu untuk pergi bersama adiknya. Bujukan dan rayuan Rocky pun pada akhirnya meluluhkan hati Alex. Mereka pun mempersiapkan diri untuk masuk ke rumah si buta tersebut. Dengan berbekal hasil pengintaian mereka, akhirnya mereka tahu bahwa si buta itu hanya tinggal bersama dengan seekor anjingnya saja. Dan keadaan di sekitar rumah si buta juga benar-benar komplek yang sepi dan mati. Tentu saja kondisi ini membuat mereka senang. Aksi pertama mereka adalah melumpuhkan si anjing penjaga tersebut. Dan dengan mudahnya mereka melakukan hal itu. Namun sayang, begitu hendak membuka kunci pintu depan, ternyata si buta telah menguncinya dengan 4 kunci, sedangkan Alex hanya membawa 1 kunci. Mereka pun berusaha mencari jalan lain, tapi tetap nihil. Pada akhirnya pandangan Rocky tertuju pada jendela tanpa teralis yang ia pikir akan muat untuk ia masuki. Benar saja. Ia berhasil masuk ke dalam melalui jendela tersebut dan segera melucuti alarm di rumah itu dengan bantuan alat dari Alex. Setelah itu, ia membukakan pintu samping agar kedua temannya bisa ikut masuk. Namun sebelumnya, ia menyuruh Alex dan Manny agar melepas sepatu mereka sehingga tidak berisik. Setelah Manny berhasil menaruh racikan obat biusnya di kamar si buta yang saat itu sedang tertidur, mereka menemukan sebuah pintu yang digembok rapat. Mereka pikir, mungkin uangnya ada di situ. Lalu berbagai cara pun dilakukan oleh Manny untuk membuka gembok tersebut. Lagi-lagi, hal bodoh pun ia lakukan. Setelah gagal membuka gembok dengan linggis, Manny malah menembak gembok itu dengan pistol yang ia bawa secara diam-diam. Tentu saja hal ini bikin Alex marah, dan ia segera mengajak Rocky untuk meninggalkan rumah itu. Sayangnya Rocky tidak mau. Alex pun pergi meninggalkan mereka berdua karena tidak mau menanggung risiko. Benar saja dugaan Alex, suara letusan pistol itu telah membangunkan si buta yang kini menghampiri mereka. Manny mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja masuk ke rumah itu karena sedang mabuk. Sayangnya, pecahan kunci gembok yang jatuh di lantai terinjak oleh si buta. Tentu saja si buta semakin garang. Manny pun akhirnya mengaku bahwa ia memang ingin mencuri. Namun, si buta ini bukanlah sembarang orang, ia sudah terlatih, sehingga dengan mudah mampu membaca gerak-gerik Manny hanya melalui telinganya saja. Pistol yang dipegang Manny pun berhasil direbut dan karena tenaganya yang kuat, ia pun berhasil meringkus Manny. Sebelum akhirnya ia menembakkan pistol itu ke kepala Manny, ia sempat bertanya, apakah Manny beraksi sendirian atau ada yang lain? Manny sempat menjawab bahwa aksinya hanya sendirian. Lalu terbungkam oleh pistolnya sendiri. Nyawa Manny melayang. Rocky yang ada di sudut lain melihat kejadian itu tanpa bisa berbuat apapun. Hanya bisa menutup mulut dan hidungnya agar tidak bersuara dan meredam napasnya. Suara tembakan pistol Manny yang merenggut nyawanya sendiri membuat Alex yang berada di luar akhirnya kembali masuk ke rumah itu. Ia sempat berpapasan dengan si buta di lorong pintu masuk. Untungnya si buta tidak menyadari keberadaannya. Dari sinilah, ketegangan berlangsung. Apalagi setelah si buta berhasil mengunci semua pintunya dan memasang palang papan kayu. Kini Alex dan Rocky benar-benar terjebak di rumah itu. Sementara itu,
Rocky yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan lemari segera mengirim pesan ke Alex dan memberitahu bahwa Manny telah mati tertembak, sedangkan dirinya tersudut di dalam lemari besar itu. Ketika ia hendak keluar dari lemari tersebut, si buta tiba-tiba datang dan masuk ke dalam lemari dan disitulah akhirnya terbongkar tempat rahasia penyimpanan uang itu. Di dalam lemari itu terdapat sebuah brankas yang dikunci dengan kode. Si buta itu mengecek brankasnya dan setelah tahu uangnya tidak hilang, ia kembali menutup brankasnya lalu keluar meninggalkan lemari itu. Kini, Rocky yang kebetulan melihat kejadian itu akhirnya mengetahui di mana tempat uang itu disimpan. Dan kode untuk membukanya pun juga sudah ia ketahui. Alex berhasil menemukan Rocky dan segera mengajaknya untuk menelepon polisi, namun Rocky menolaknya. Dia malah membuka brankas uang itu lalu mengambil semua uang yang ada di dalamnya yang ternyata jumlahnya jauh lebih besar daripada yang mereka ketahui, mungkin sekitar $1 juta lebih. Setelah berhasil memperoleh uang itu, mereka pun segera mencari jalan keluar untuk meninggalkan rumah itu. Disinilah ketegangan semakin menjadi. Apalagi setelah si buta menyadari bahwa ada orang lain di rumahnya dari sepatu yang ia temukan, dan setelah mengecek brankasnya, uangnya pun sudah lenyap. Si buta tersebut amarahnya pun meledak. Adegan saling mencari pun terjadi. Si buta yang membabi buta mencari pelaku pencuri uangnya, sedangkan Alex dan Rocky yang sedang mencari jalan keluar dari rumah yang menegangkan itu. Namun, ketika Rocky dan Alex berusaha mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah, mereka dikejutkan dengan temuan seorang wanita yang diikat erat dan meminta pertolongan mereka. Siapa wanita itu? Mengapa ia dikurung di sana? Pada akhirnya, terungkaplah bahwa wanita yang diikat dan ditahan itu adalah pelaku pembunuhan atas anak dari veteran itu. Yap, anak veteran itu ternyata tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh wanita itu. Dan sebagai hukumannya, si buta itu menahan wanita itu untuk menjadi ibu dari anaknya. Ternyata juga wanita tersebut sudah dihamilinya dan sedang mengandung anaknya. Hal ini diketahui saat terjadi tembakan pistol si buta yang memergoki Alex dan Rocky ketika hendak membobol pintu ruang bawah tanah. Tembakan pistol itu justru mengenai wanita tersebut yang sudah berhasil dilepaskan ikatannya dan ingin kabur bersama. Sayangnya, nasib berkata lain. Wanita itu justru meninggal di tangan si buta sendiri. Menemukan tubuh wanita yang mengandung benih anaknya, maka semakin kalaplah si buta. Adegan kejar-kejaran di rumah itu pun terjadi dan semakin menegangkan. Darah terlihat di mana-mana. Tembakan peluru semakin menambah mencekam. Apalagi setelah aliran listrik di rumah itu pun dimatikan. Kini, mereka bertarung sebanding, yaitu sama-sama tanpa penglihatan. Singkat cerita, dalam pertarungan itu, Alex akhirnya terbunuh. Dan Rocky berhasil melarikan diri meskipun sempat tertangkap lagi dan sempat akan menjadi pengganti wanita yang akan mengandung anaknya si buta alias si buta berencana akan menghamilinya. Namun di akhir cerita polisi datang ke tempat itu, dan Rocky sudah berhasil kabur bersama uang tersebut. Rocky berhasil mewujudkan impiannya bersama adiknya pergi ke California untuk merubah nasib mereka. Lalu bagaimana dengan nasib si buta? Penasaran ya? Tonton dong!
Dan ternyata Pak Tua masih hidup dan yang mengejutkannya lagi dia memberi keterangan kepada polisi dia telah membunuh 3 orang pencuri demi membela diri sehingga dia ditetapkan sebagai korban. Si Pak Tua melaporkan bahwa tidak ada barangnya yang hilang dicuri. Tamat bosku.